ya, udah saking lamanya, atau mungkin sudah berkeluarga, mungkin ngajarin ngajarin ininya ya, anak-anaknya, putra-putrinya, uh, kenapa Mbak Yusni? Oh, cium pipi di USA. Iya, kalau di luar negeri mungkin dia cium pipi itu adalah sesuatu yang bisa dikategorikan budaya, ya. Jadi aneh kalau buat kita. Ih, gimana sih? Kok pakai cium-cium pipi? Kan nggak kenal gitu kan? Siapa dia gitu. Tapi kalau buat di orang luar negeri mungkin biasa saja gitu. Nah, kemudian ada juga loh teman-teman yang anak-anak tuh belajar dari tokoh-tokoh kartun gitu ya, nggak cuma dari orang tua. Misalnya kayak superhero gitu kan. Jadi kalau misalnya anak-anak tuh belajar gitu, oh superhero tuh bisa terbang gitu kan. Oh apa namanya, superhero itu jagoan bisa ngangkat barang-barang berat misalnya. Itu adalah satu apa ya, kayak doktrin dan akhirnya menjadi satu pola pikir bagi anak-anak bahwa superhero ya identiknya seperti itu gitu. Jadi itu dipelajari, bisa dilihat oleh mereka. Kemudian ada yang namanya juga pembelajaran dari guru. Ya, misalnya teman-teman tahu kan, misalnya kalau di sekolah di kelas misalnya memberikan salam, selamat pagi gitu kan sebelum memulai apa namanya sekolah, atau berdoa dulu gitu kan. Nah, itu adalah satu juga budaya. Yang ketiga adalah budaya itu diyakini dan disebarluaskan secara sosial. Jadi penting banget nih pakai bahasa yang baik ya kan, supaya pengertian budaya itu sendiri jadi positif bukan yang negatif. Kemudian apa namanya, peran media massa pun sangat berperan. Jadi kadang-kadang kalau kita mau menanamkan budaya yang baik gitu ya, misalnya kadang nggak bisa kasih tahu semua orang kan, ngomong lewat mulut ke mulut gitu ya, atau wajah ketemu wajah, tapi akhirnya gimana, pakailah iklan, pakailah misalnya spanduk gitu, jelas ya. Nah, kemudian budaya-budaya itu serupa tetapi tidak sama. Maksudnya apa nih teman-teman? Iya dong, kalau di barat coba makannya apa? Makan roti. Kalau di Indonesia makannya makan nasi. Nah, kalau di Indonesia ikannya ikan matang ya. Kalau di Jepang ikannya ikan mentah gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Budaya itu serupa, mirip, tetapi tidak sama, ya kan? Jadi kita juga butuh makan, tapi makanan pokok kita berbeda. Kita juga suka ikan, tapi ikannya cara masaknya juga beda, gitu ya. Kemudian budaya itu memuaskan kebutuhan dan diulang-ulang secara konsisten. Jadi kalau maksudnya apa? Budaya memberikan petunjuk bagi manusia dan diulang-ulang. Jadi itu kan sebagai satu petunjuk supaya kita berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan aturan, benar nggak? Nah, terus diulang-ulang nih, diulang, akhirnya apa? Lama-lama ingat di luar kepala deh. Jadi nggak perlu baca buku lagi atau lihat TV lagi, nggak perlu gitu. Jadi budaya itu adalah suatu kayak alam bawah sadar kita ya teman-teman ya. Tahu-tahu udah jadi satu budaya aja. Contoh yang paling gampang apa? Kalau orang Indonesia makan kadang-kadang pakai tangan, benar nggak? Itu kan salah satu refleks. Orang Padang makannya pakai tangan, atau orang Jawa, orang Sunda makannya pakai tangan, benar nggak? Pakai sambal ya, nyambal kan kalau makannya pakai tangan enak banget ya teman-teman ya. Aduh, jadi lapar ya. Mudah-mudahan udah pada makan nih. Nah, terus kalau misalnya orang luar negeri gimana makannya, pakai pisau, pakai garpu. Kalau orang Barat gitu ya. Kalau orang Jepang, orang Asianya mungkin Cina gitu, Taiwan pakai apa? Pakai sumpit, ya enggak? Itu juga adalah salah satu budaya, ya. Kemudian budaya bersifat adaptif. Adaptif itu maksudnya bisa berubah, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ini nih, ada foto cowok jandan. Cowok pakai apa nih? Eyeliner ya. Matanya bagus banget ya, pakai eyeliner. Alisnya juga bagus. Nih kalau teman-teman lihat gitu ya. Nah, jadi kalau dulu kosmetik itu identiknya sama wanita, bener nggak teman-teman? Cuma wanita lah yang pakai eyeliner, pakai mungkin sifat alis gitu ya, pensil alis. Kalau sekarang, cowok juga nggak mau kalah teman-teman. Cowok juga mau pakai lip balm, mau pakai lip gloss gitu ya, mau pakai eyeliner, semua mau pakai gitu, sampai ke body lotion pun ada untuk cowok. Jadi itulah termasuk yang disebut dengan budaya bergeser, budaya berubah. Akhirnya nggak cuma wanita yang mau dandan, tapi pria pun mau dandan. Kemudian budaya itu terorganisasi dan terintegrasi.
yaitu budaya diturunkan dengan cara disebarkan dan terpadu jadi satu panduan dalam masyarakat tertentu. Jadi diturunin juga nih teman-teman, kadang-kadang tuh dari orang tua kita, mungkin orang tua kita juga dapetnya dari orang tuanya lagi, dari nenek kakek kita gitu ya, jadi turun temurun, atau mungkin dalam satu masyarakat gitu kan, ya di lingkungan itu memang polanya seperti itu atau kebudayaannya seperti itu. Misalnya kayak katanya orang Batak itu harus nikah sama orang Batak lagi, kan katanya, ya itu kan biasa dari leluhurnya ya, turun temurunnya seperti itu. Atau mungkin kalau orang apa namanya Manado harus sama orang Manado lagi katanya gitu kan. Nah tapi balik lagi, sekarang ini sih semuanya juga tergantung kepada pribadi masing-masing ya. Oke, kemudian budaya itu adalah orang Sunda nggak boleh sama orang Jawa. Wah, masa ya Mbak Nurlala ya? Waduh, saya nggak tahu deh tuh. Padahal orang Sunda sama orang Jawa kan tinggalnya sama-sama di Pulau Jawa ya. Harusnya campur tua ya, maksudnya mirip-mirip gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya budaya itu adalah dasar aturan atau perspektif. Maksudnya apa? Bahwa ada juga beberapa aturan yang didasari oleh budaya. Jadi aturan itu dibuat karena adanya budaya itu, gitu. Nah, jadi maksudnya contohnya di Arab ada aturan nih kalau misalnya wanita berhijab nggak cuma sampai nutupin ininya aja, nutupin kepalanya aja, tapi juga nutupin wajahnya sampai cuma kelihatan matanya saja gitu kan. Nah, artinya apa? Aturan ini di Arab itu dipakai loh. Kenapa? Kalau misalnya nanti dibuka, setahu saya itu nggak boleh, apalagi di umum, ya. Kalau orang sudah bersuami, apalagi gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti bisa kena hukuman dari pemerintah juga nggak boleh. Nah, aturan itu sebenarnya dibuat didasari karena adanya budaya. Jadi dulunya itu memang mungkin budayanya itu mengikuti misalnya budaya berhijab Islam gitu kan, tapi dibuatlah tambahan aturan sampai ke wajah tidak boleh kelihatan, misalnya seperti itu ya. Oke, sampai sini untuk karakteristik budaya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Jelas nggak ya? Lanjut ya, oke. Nilai-nilai budaya. Nilai itu adalah ide umum tentang tujuan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi penting nih teman-teman. Kita harus tahu nilai. Kita harus tahu mana yang baik, yang buruk. Kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, karena ini penting banget dalam hidup kita ke depannya. Nah, dari alur, norma, atau aturan yang menjelaskan tentang yang benar atau yang salah, yang bisa diterima dan yang tidak. Jadi, kita diajarin norma, kita diajarin budaya, itu adalah tujuannya semuanya baik, teman-teman. Tujuannya baik. Tapi terkadang, hidup itu kan nggak bisa lurus terus doang. Bener nggak? Hidup itu juga belok-belok. Hidup itu naik turun, ya. Jalanan yang dilalui pun berkelok-kelok, bener nggak? Jadi kadang-kadang nilai atau budaya ini sendiri nggak bisa strict. Dalam artinya strict itu harus kekeh begitu. Contohnya, kalau tadi saya bilang cerita mengenai orang Batak itu mungkin katanya kalau bisa harus sama orang Batak lagi. Benar nggak? Sebenarnya tujuannya baik teman-teman, karena ingin melestarikan budaya Batak, ya kan? Kalau satu budaya kan bisa merayakan acara-acara kebudayaan bersama. Kemudian mungkin kalau nanti terakhir anak gitu ya, bisa budaya Bataknya lebih diturunkan dan lebih kental, bisa meneruskan marga seperti itu kan hanya pertimbangan-pertimbangan yang positif. Tapi balik lagi teman-teman, boleh nggak sih misalnya kalau ada pertanyaan, saya orang Batak,
Tapi saya mau nikah sama orang Sunda, atau saya mau nikah sama orang Jawa, atau saya mau nikah sama orang Bali. Boleh nggak? Kenapa enggak? Ya dong, kalau cinta ya boleh-boleh saja, bener nggak? Tidak ada masalah selama niatnya baik. Ya dong. Nah, mungkin ada teman-teman yang berpikir mau menikah sama orang Taiwan, kalau memang misalnya itu adalah jodohnya, sudah jalannya, kenapa enggak gitu. Jadi balik lagi, nilai budaya itu tidak bisa selalu strict. Seperti kehidupan tidak selalu lurus. Jadi tergantung daripada apa yang dihadapi, tergantung daripada kondisi situasi orang tersebut. Ya, nah norma ini telah tertanam dalam budaya dan hanya bisa terlihat melalui interaksi antar anggota dalam budaya. Norma ini mencakup apa aja? Yang pertama adalah custom. Jadi kalau custom itu maksudnya apa teman-teman? Custom adalah norma yang diturunkan dari masa ke masa. Contohnya, misalnya kayak pembagian kerja di rumah deh. Kalau ibu atau mungkin wanita tuh masak gitu kan. Kalau cowok atau pria atau ayah ngapain? Ya mungkin biasanya ngebenerin barang-barang yang rusak gitu ya. Atau mungkin kalau ayah itu lebih kepada kalau ada apa sesuatu yang angkat-angkat berat lebih ke ayah. Kalau nyapu, ngepel, nyuci biasanya lebih ke siapa? Lebih ke perempuan ya, lebih ke ibu ya. Gitu. Jadi itu adalah custom. Kemudian ada more atau more. More itu adalah melakukan perbuatan tabu atau dilarang. Contohnya apa? Kanibalisme, teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat fotonya agak mengerikan ya teman-teman ya. Ini kayak gambar, ini kayak kalau di Cina ini kalau nggak salah kayak bayi deh teman-teman. Jadi kalau kalau apa namanya di Cina itu pasti ada juga sih teman-teman kanibalisme. Jadi mungkin menyantap bayi gitu ya, atau makan daging manusia nih kayak gini gitu ya. Jadi Mbak Lu benar. Jadi sesuatu yang tabu gitu kan. Jadi sebenarnya tidak boleh dibicarakan, tetapi nilai masih ada juga yang menganut budaya tersebut. Mereka ada kepercayaan bahwa mungkin dengan menyantap bayi kecil itu bisa buat jaga stamina sehat dan sebagainya. Wah itu saya nggak ngerti deh ya, tapi tidak saya sarankan. Saya hanya mengambil contoh saja ya. Oke, kemudian ada yang namanya convention. Ya kalau convention itu adalah ini teman-teman, norma perilaku setiap hari seperti kita melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya ya, iya Mbak Anis, itu benar kok. Sudah gila ya Mbak Anis ya. Ya makanya Mbak Anis, yuk sebagai orang yang berilmu, kita coba deh membuka wawasan orang lain supaya jangan sampai hilaf gitu ya. Jangan sampai yang salah dibenerin, yang benar disalahin gitu ya. Nanti terbalik dong semuanya. Gitu. Nah, kemudian convention. Jadi seperti kegiatan kita belanja sehari-hari aja teman-teman. Yang paling umum adalah ya kalau kita pergi ke pasar, pada saat kita beli apa namanya, beli oh gitu ya Mbak Lu ya, sup bayi ya, aduh enggak deh, saya mau dibayar 1 miliar juga nggak mau saya makan. Bener deh, rasanya gimana gitu ya. Kemudian untuk yang tadi convention, kalau misalnya di pasar tradisional kita belanja, kita pilih, kita langsung bayar di depan orangnya, penjualnya. Kalau di pasar swalayan gimana nih teman-teman, kayak yang di atas Carrefour gitu ya, mereka beda, mereka ngambil dulu barang-barangnya, mereka pilih dulu sampai mereka puas, kemudian baru mereka ke kasir gitu. Jadi beda ya teman-teman ya cara belanjanya, cuma balik lagi tergantung daripada budayanya. Kalau di Taiwan budaya belanja di Carrefour tuh mau pinjem troli mesti bayar, bukan bayar sih, kasih deposit 10 NT, bener nggak? Jadi kalau di Indonesia ada nggak deposit-depositan begitu? Nggak ada. Ya tergantung ya, itu juga termasuk budaya apa namanya, mungkin lebih kepada jadi biar orang tuh nggak seenaknya pakai fasilitas umum gitu kali ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian nilai-nilai budaya yang berlaku berbeda di setiap wilayah. Nilai yang berlaku di suatu negara belum tentu berlaku di negara lain.
atau bahkan bisa bertolak belakang dari nilai yang berlaku di negara lain tersebut. Misalnya apa? Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah individualisme dan kebebasan. Jadi kalau individualisme nih teman-teman, contohnya orang itu kalau di luar negeri banyak sekali wanita-wanita karir, orang-orangnya yang individual gitu ya. Mereka itu cenderung misalnya wanita-wanita karir single-single berpenghasilan dan mungkin bacaannya ya kayak kosmopolitan. Mereka nggak mau baca koran pos kota, koran lampu merah, apalagi gitu ya. Mereka nggak mau, mereka punya style tersendiri. Nah, kemudian kalau bicara mengenai ini